Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salam berjumpa kembali dengan channel saya ini, dan saya selalu doakan semoga kalian semua di mana saja berada yang menonton video saya ini selalu sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di video kali ini kita akan membicarakan masalah hukum mentalkin mayit setelah dikuburkan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, talqin adalah mengajarkan atau mengingatkan kembali kepada mayit dengan kalimat-kalimat tertentu. Itu maksud talqin. Dan di sini yang dianjurkan untuk dibacakan talqin yaitu mayit-mayit atau orang-orang yang meninggal telah baligh. Jadi kalau anak-anak yang meninggalnya anak-anak tidak dianjurkan untuk dibacakan talqin, dan juga orang gila meninggal tidak dianjurkan untuk dibacakan talqin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah hukum mentalkin mayit setelah dikuburkan, di sini para ulama madhab berbeda pendapat. Sebagian ulama Hanafiyah menyatakan kesunahannya, lalu sebagian ulama Malikiyah juga menyatakan kesunahannya, dan madhab Imam Syafi'i juga madhab Imam Ahmad Hambali itu mensunnahkan talqin setelah penguburan jenazah. Saudara-saudaraku, dan sebagian lagi dari ulama Hanafiyah menyatakan bahwa talqin itu mubah, dan sebahagian lagi dari ulama madhab Maliki itu menyatakan talqin makruh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan bisa disimpulkan, jadi hukum mentalqin mayit setelah dikuburkan menurut 4 ulama madhab menjadi 3 hukum, yaitu ada yang mensunnahkan, ada yang membolehkan atau mubah, ada yang memakruhkan. Namun mayoritas ulama madhab menyatakan bahwa mentalqin mayit setelah dikuburkan itu hukumnya sunnah. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Dariyat ayat 55, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu manfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Abi Umamah dan Wasilah bin Al-Aqsa
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ahadun min ikhwanikum fasawwaitum at-turaba ala qabrihi falyakum ahadukum ala ra'si qabrihi thumma liyaqul ya fulan ibna fulan fa innahu yasma'u wa la yujibu." Bila seseorang dari kalian meninggal, maka ratakanlah tanah kuburannya. Lalu hendaknya salah seorang di antara kalian berdiri di atas kubur dekat kepalanya. Kemudian berkata, "Wahai Fulan, putra si Fulana." Sungguh mayit mendengarnya dan tidak bisa menjawabnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan dari ulama dari sanjungan kaum Wahabi, maksud saya dari ulama sanjungan kaum Wahabi juga atau Salafi Wahabi, di sini seperti Ibnu Qayyim al-Jauzi. Ibnu Qayyim al-Jauzi juga menyatakan bolehnya mentalkin mayit setelah dikuburkan. Bahkan beliau menyatakan itu manfaat. Dan Ibnu Taimiyah juga membolehkan membacakan talqin atau mentalkin mayit setelah selesai dikuburkan, sebagaimana dikatakan dalam kitab beliau, yaitu Fatawa Al-Kubro jilid ketiga. Dan Ibnu Qayyim al-Jauzi itu terdapat dalam kitab beliau yang bernama Kitab Ar-Ruh. Jadi kesimpulannya, mentalkin mayit menurut mayoritas ulama madhab dan menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi dan Ibnu Taimiyah juga membolehkan, menurut mayoritas ulama madhab mensunnahkan mentalkin mayit setelah selesai dikuburkan. Dan untuk keutamaannya dalam membacakan talqin, maka orang yang mentalkinnya terutama melaksanakannya sambil duduk menghadap ke wajah mayit. Itu untuk adabnya, keutamaannya, duduk menghadap ke wajah mayit. Jadi berarti membelakangi kiblat. Namun kebanyakan berdiri menghadap kiblat itu tidak apa-apa, karena ini untuk keutamaannya, untuk adabnya. Jadi duduk menghadap ke wajah mayit. Kalau yang takziah, hadirin yang ada di sana, maka utama ketika dibacakan talqin, ketika lagi membacakan talqin, maka utamanya semua hadirin yang ada di sana berdiri.